Jangan pernah tinggalkan zikir li adami hudurika ma'allah. Sekalipun zikirmu tuh garing, ya, karena zikir garing itu mulutnya aja. Sholat garing itu gerakannya sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Jangan tanya hatinya. Itu dimuliakan oleh orang. Sementara begitu banyak orang yang bersih tapi tidak mendapatkan kemuliaan yang seharusnya mereka dapatkan. Maka hari ini karena saya habis keliling kayak gitu 2 bulan, kena hikam nih yang kayak gini tuh masuk banget di hati saya. Apa kata Ibnu Athaillah? La tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Ini mahal banget. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibiyatin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Nih hebat. Kata Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra. Jangan pernah meninggalkan zikir. Zikir ini kalau guru saya dulu bilang, Prof. Said Ramadan Buti, zikir itu artinya mengingat Allah. Bisa dalam wujud Allah, Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Bisa dalam wujud pengajian. Bisa dalam wujud kalau santri masuk ke dalam kelas. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu namanya zikir. Jangan pernah tinggalkan zikir li adami hudurika ma'allah. Sekalipun zikirmu tuh garing, ya, karena zikir garing itu mulutnya aja. Sholat garing itu gerakannya sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Jangan tanya hatinya. Makanya ada orang tuh tidak berani jadi imam, bukan karena bacaannya salah, karena tidak pernah khusyuk kalau sholat. Ya, setiap jadi imam ujungnya sujud sahwi, gitu loh. Kenapa? Begitu Allahu Akbar, bacaannya bagus, otaknya yang tidak bagus. Bacaannya bagus, tajwidnya lurus, hatinya yang belok. Ya kan? Allahu Akbar, sebelum masuk masjid ada tukang sate. Memang repot ya. Kalau dulu masjid itu kan kuburan, jadinya husuk. Ini bayangin kan, mau Allahu Akbar, lihat kuburan husuk. Sekarang persoalannya, Pak Asim, di masjidnya itu kalau mau belok sekarang ada somai, ada sate. Saya kadang-kadang itu kepikiran, Pak Asim. Pokoknya nanti habis ngaji, ya, saya mau cari somai kayak gini, ya, jangan di masjid itulah. Tapi kan banyak, lihat, ya. Tapi kata Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra. Jangan pernah tinggalkan zikir. Jangan kamu tidak mau sholat karena merasa belum bisa khusyuk. Jangan tinggalkan bacaan Al-Quran hanya karena kamu merasa tidak fasih dan tidak paham. Baca terus, sholat terus, kerjakan terus. Kenapa? Li'anna ghaflataka. Karena lalaimu an wujudi dzikrihi. Karena lalaimu tanpa berzikir itu asyaddu, lebih berbahaya fi wujudi dzikrihi, daripada lalai tapi masih ingat sama Allah. Nih, kata Ibnu Athaillah, kamu itu jangan meninggalkan zikir karena merasa zikirmu itu tidak bergema di dalam hati, cuma di mulutmu. Karena lupamu kepada Allah, lalaimu kepada Allah, maksiatmu kepada Allah, dengan lisan yang tetap berzikir itu jauh lebih baik daripada kamu lupa kepada Allah bahkan tanpa lisan yang berzikir kepada Allah. Nih. Jadi orang itu kalau mazhabnya Syadzili, ya kayak Ibnu Athaillah ini, itu jarang meremehkan orang. Mungkin ada teman nanti bilang, ya saya ini sebetulnya didorong orang memindahkan kajian hikam ini ke belakang. Ya, cuma saya agak takut gitu, karena saya bukan sama dengan guru saya. Guru saya memang iya, ketika ngaji hikam itu tidak di masjid. Pernah tidak di masjid. Kenapa? Karena di antara hadirinnya itu ada perempuan tidak jilbaban, ya, nggak jilbaban, tapi rajin ngaji. Nah,
kamu pasti dibully. Nggak usah ngaji, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Ngajinya nggak masuk ke hatimu. Itu buktinya. Rajin ngaji, tapi nggak tutup aurat. Tuh, kita sering begitu. Maaf, kalau yang laki biasanya ngelihat temennya tatoan mulu dan keluar loh, gitu kan? Kita sering begitu tuh, iya kan? Atau maaf ya, pakai celana jin misalnya, ya tapi nutup aurat tuh, cuma bawahnya agak bolong-bolong misalnya, atau ditambal-tambal stiker. Begini ngaji, lihat. Nih, saya nggak lihat mazhab lain itu urusan mereka lah. Urusan saya kan apa yang saya dapat dari guru saya. Kalau kata guru saya jangan gitu. Dulu beliau almarhum itu pernah ngaji. Saya sering cerita ini di mana-mana. Ada mahasiswi itu nggak pakai jilbab, pakai baju biasa, bahkan pendek gitu. Tapi ngefans sama beliau, ngaji. Gitu. Kemudian pamit nih mahasiswi ini, ya cantik orangnya, makanya saya ingat ceritanya. Gitu. Kalau nggak cantik nggak ingat biasanya. Lah iya kiai tetap manusia lah gitu kan. Biar ngaji hikam tahu lah mana barang bagus, mana produk gagal, ya kan? Kau pikir saya matanya bener apa enggak lah? Saya nggak sebersih yang kamu bayangkan. Ya. Karena cantik ya, saya ingat. Dia tanya ke saya, kakak beliau, Maulana besok saya izin nggak ngaji lagi. Kata guru saya kenapa? Saya diingatkan sama banyak temen tuh nggak ada manfaatnya saya ngaji, malah merusak pengajian karena saya ini nggak nutup aurat. Kata guru saya jangan, tetap ngaji. Lihat, tetap ngaji. Ya kenapa? Saya kan nggak nutup aurat. Lihat, kata guru saya sekarang kan, kamu nggak nutup aurat itu kan sekarang. Tapi janji Allah, janji Rasul itu nyata. Apa janjinya Rasulullah? Hadis kamu kelas 1. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini lihat. Man salaka tariqan yaltamisu yatlubu fi tariqihi ilman. Kalau ada orang datang jauh-jauh melangkahkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, tidak digerakkan kecuali oleh semangat cari ilmu. Itu janji Rasulullah. Itu Allah mudahkan jalannya surga. Mafhumnya, orang yang rajin ke pengajian, itu masuk surga enggak? Masuk surga. Kalau masuk surga, berarti semuanya diberesin oleh Allah. Nah, tapi cari ilmunya sampai mati. Gitu loh. Karena belum tentu kan? Oh alhamdulillah. Yang cari ilmu, dimudahkan jalannya. Pulang dari pengajian, nyolek janda kamu kan? Ya kan? Nggak bisa begitu. Iya kalau minggu depan datang ngaji lagi. Iya kalau kamu hidupnya itu dicatat min ahli ilmu. Dulu saya dapat cerita dari putranya Kiai Maimun. Kiai Maimun Zubair itu wasiat. Ya. Orang itu disuruh ngapal Quran jangan pernah berhenti. Maka saat itu ada orang udah tua. Nih, kita ini punya pemahaman kalau sudah tua susah ngapal. Nih, ya. Nih, ini yang nggak percaya sama rahmat Allah. Ya, dipikir Allah tuh pas bandrol gitu ya. Kalau sudah tua enggak. Kata Mbah Mun itu, kata Kiai Maimun itu. Jangan pernah berhenti belajar Quran dan menghafal Quran. Maka muridnya bilang, udah tua ini, enggak apa-apa. Nanti kalau dia mati, nih, cara cerdas untuk husnul khotimah. Ya, ini kiat-kiat husnul khotimah. Ya, ini maaf ya, bukan berarti yang tua duluan mati, bukan. Tapi sunnatullahnya kan begitu. Kalau masih muda kan biasanya masih merasa aman. Kayaknya dia duluan lah. Kenapa? Dia lahirnya kan 60-an kan gitu. Gua kan masih 7 kan belum tentu gitu. Tapi sunnatullah orang itu meninggal karena dimakan apa ini? Usia. Maka bayangin deh. Kalau orang itu misalnya udah 80 tahun. Ya, tiba-tiba belajar Quran itu nggak pernah tahu tajwid, masya Allah. Gurunya juga udah setengah putus asa itu. Ya, bagaimana disuruh mat lazim, mau napasnya udah Senin Kemis. Ya. Iya kan? Kita bisa bayangin itu. Ini kol-kolah, ini salah-salah tenggor nyawanya yang keluar nanti kan begitu. Tapi ini kata Kiai Maimun, belajar walaupun sudah tua. Kan tidak ada yang tahu. Tahu-tahu umur 85 tahun mati. Saat mati sedang tercatat sebagai kelompok yang belajar Al-Quran. Sedang berusaha menghafal Al-Quran walaupun baru sampai inna a'toina. Tapi kan Allah tidak lihat ayatnya. Yang Allah lihat dia sedang apa? Sedang yas'a fi tilawatil Quran, fi qiraatihi, fi hifdhihi, fi fahmihi. Ini kan luar biasa.